warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 2024B ingin menyampaikan materi tentang menyimak dialog. Sebelumnya, perkenalkan Nah, sebelum masuk ke materinya, adik-adik kalian bisa menyiapkan buku tulis untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting ya. Untuk materinya, kalian bisa tonton videonya hingga akhir. Selamat menonton! Halo adik-adik, di sini kakak ingin menjelaskan tentang menyimak dialog. Nah, sebelumnya menyimak dialog itu apa sih? Menyimak dialog adalah proses mendengarkan percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan memahami isi, maksud, dan konteks pembicaraan. Dalam pembelajaran, menyimak dialog berfungsi untuk melatih keterampilan mendengarkan secara aktif, memahami pesan tersirat maupun tersurat, serta merespon secara tepat. Oke, lanjut adik-adik. Di sini kakak ingin menjelaskan tujuan menyimak dialog. Yang pertama ada pemahaman informasi, membantu mendengarkan memahami isi percakapan seperti fakta, opini, atau arahan. Yang kedua ada pengembangan bahasa, yakni melatih kosakata, tata bahasa, intonasi, dan ekspresi dalam komunikasi. Yang ketiga meningkatkan empati, yakni memahami perspektif pembicara dan meningkatkan kemampuan untuk merespon secara empatik. Dan yang keempat, yakni meningkatkan keterampilan komunikasi, yakni tujuannya untuk apa? Untuk mengasah kemampuan merespon dengan relevan dalam percakapan. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis menyimak dialog. Nah, jenis-jenis menyimak dialog yang pertama yakni ada menyimak intensif, yakni mendengarkan dengan cermat untuk memahami detail seperti saat mendengarkan instruksi atau arahan. Yang kedua ada menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ini untuk mendengarkan agar mendapatkan gambaran umum tanpa fokus pada detail. Yang ketiga ada menyimak kritis. Nah, menyimak kritis ini merupakan suatu penilaian isi percakapan untuk menentukan kebenaran, relevansi, atau nilai dari pesan yang disampaikan. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, ada menyimak empatik. Menyimak empatik merupakan suatu menyimak mendengarkan dengan tujuan memahami emosi atau perasaan pembicara. Jadi tujuannya untuk memahami emosi pembicara atau perasaan pembicara. Seperti itu. Oke, selanjutnya yakni tentang komponen menyimak dialog. Yang pertama harus fokus pada pesan, yakni mendengarkan isi dialog tanpa gangguan untuk menangkap maksud pembicara. Nah, yang kedua ada memahami konteks. Memahami konteks ini perlu memperhatikan situasi, hubungan antara pembicara dan tujuan dialog. Yang ketiga ada identifikasi ekspresi dan nada bicara. Hal ini bisa menangkap intonasi, nada, dan emosi pembicara untuk memahami pesan secara lebih mendalam. Dan yang keempat, ada respon yang tepat, yakni memberikan tanggapan yang sesuai dengan konteks dialog. Baik adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan tentang strategi menyimak dialog. Kalian mau tahu nggak sih apa strateginya? Yang pertama, yaitu menciptakan suasana yang kondusif. Pastikan lingkungan mendukung untuk mendengarkan tanpa adanya sebuah gangguan. Yang kedua, yaitu mengenali tujuan dari sebuah dialog tersebut. Ketahui apa yang ingin dicapai dalam percakapan. Apakah untuk memahami informasi, menyelesaikan masalah, atau hanya untuk berbagi cerita. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, menggunakan catatan. Saat menyimak dialog, yang menyimak dialog panjang, mencatat poin penting dapat membantu memahami isi percakapan. Yang keempat, yaitu berlatih konsentrasi, di mana hindari distraksi dan fokus penuhnya pada pembaca. Yang kelima, yaitu evaluasi pemahaman. Setelah mendengarkan sebuah teks, refleksikan isi dialog untuk memastikan semuanya informasi tersebut benar atau salah. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang contoh situasi menyimak dialog. Nah, di sini kakak akan menyebutkan dua
Contohnya yaitu yang pertama, dialog formal dan dialog informal. Apa aja sih contoh dialog formal itu? Yang pertama yaitu wawancara kerja. Yang kedua, diskusi dalam ruang rapat. Yang ketiga, seminar atau presentasi. Yang kedua yaitu dialog informal. Contohnya yaitu percakapan kita sehari-hari serta dialog saat kita di tempat umum, baik itu di restoran, di toko, di sekolah ataupun di tempat umum lainnya. Oke adik-adik, di sini kakak akan melanjutkan materinya ya, yaitu pentingnya menyimak dialog dalam pembelajaran. Nah, dalam menyimak dialog tentunya ada poin-poin pentingnya nih, yaitu apa aja sih? Yang pertama, mengasah keterampilan bahasa. Menyimak dialog melibatkan pemahaman mendalam terhadap struktur bahasa dan konteks penggunaannya. Lalu, yang kedua, memperkuat pemahaman antar budaya. Dalam dialog lintas budaya, menyimak membantu memahami norma komunikasi yang berbeda. Lalu, yang ketiga, yang terakhir, membangun keterampilan kolaborasi. Menyimak dialog membantu kita atau membantu peserta didik untuk bekerja sama secara efektif dalam diskusi kelompok. Oke, materi selanjutnya yaitu tantangan dalam menyimak dialog. Dalam menyimak dialog juga ada tantangannya nih. Apa aja sih kira-kira tantangannya? Yang pertama, yaitu gangguan eksternal, suara bising atau lingkungan yang tidak kondusif. Lalu yang kedua, kesulitan dalam bahasa, meliputi tidak memahami kosakata atau intonasi pembicara. Lalu yang ketiga, kurangnya konsentrasi. Dalam menyimak dialog terkadang pikiran kita itu atau pikiran adik-adik itu pasti mudah terdistraksi atau kurang fokus nih, kurang konsentrasi. Lalu yang keempat, dialog yang kompleks. Percakapan dengan banyak ide atau informasi tersirat yang sulit dipahami oleh adik-adik. Hai Rani, Halo Ani. udah lama banget ya sejak 2 tahun kamu pindah, kita udah sama sekali nggak pernah ngobrol. Ngomong-ngomong, gimana kabar kamu? Iya nih Ani, nggak kerasa ya, waktu cepet banget. Aku baik-baik aja, Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku juga sehat, aku juga baik-baik aja. Oh ya, aku penasaran nih sama suasana rumah baru kamu. Betah nggak tinggal di sana? Wah, betah banget nih. Lingkungan di sini tuh beda jauh sama yang dulu. Di sini tuh lebih adem, banyak pohon rindang. Pagi-pagi tuh udaranya seger banget. Nggak banyak polusi, tetangganya juga ramah-ramah kok. Enak banget ya kalau lingkungan adem dan asri gitu, pasti nyaman buat tinggal. Terus gimana sama tetangga-tetangga di lingkungan kamu? Sering ngumpul-ngumpul juga nggak? Ya, sering sih. Di sini tuh ada semacam arisan warga setiap bulan. Selain itu, ada gotong royong juga tiap minggu. Jadi aku jadi aku cepat kenal sama tetangga-tetangga sini. Seru banget sih, beda sama lingkunganku yang dulu, yang lebih individualis. Wah, jadi kamu lebih akrab sama warga sekitar ya. Kalau anak kecil di sana gimana? Sore gitu juga main kah? Suka kok, apalagi sore-sore pasti rame banget. Pada main sepeda, layangan, sama main bola di lapangan kecil dekat rumahku itu. Nah, aku juga suka lihat mereka main, jadi lihat masa kecil kita, hehe. Ya banget ya. Berarti suasananya jauh lebih hidup ya. Tapi kalau malam gimana? Sepi gitu kah? Kalau malam sih cukup tenang ya. Kadang ada suara jangkrik, terus kayak di desa-desa gitu, ada kadang juga ada suara kodok. Jadi padahal nih deket kota, tapi suasananya masih desa banget gitu. Asik banget pasiran. Kapan-kapan boleh deh aku main ke rumah kamu. Kangen ngobrol langsung sama kamu. Wah, boleh banget Ani. Kapan aja main ke sini, nanti aku ajak jalan-jalan deh di sekeliling rumah aku. Pasti kamu suka. Pastinya dong. Oh heran.
kamu kan selain di lingkungan rumah baru, pasti kamu juga sekolah baru dong. Ngomong-ngomong, betah nggak sih sama sekolah barumu? Alhamdulillah Ani, aku betah banget di sini. Awalnya sih ya biasa agak canggung gitu karena masih harus adaptasi kan. Nah, tapi sekarang udah mulai nyaman kok. Teman-teman baru di sekolah baruku juga ramah-ramah, gurunya juga sportif. Wah, syukurlah kalau gitu. Emang sama sekolahmu yang lama beda ya? Beda sih, di sekolah yang lama kan lebih gede, muridnya juga lebih banyak. Kalau di sini lebih kecil, tapi lebih akrab. Rasa keluarganya tuh masih dapat banget. Anak-anaknya juga kompak, apalagi waktu kegiatan sekolah kayak eh kayak apa ya, kayak misalkan ada classmeet, terus ada kayak pramuka gitu, itu pada kompak-kompak kok di sini. Asik banget tuh. Kalau teman-teman barumu gimana? Kamu udah ada yang akrab kah? Udah dong, aku juga punya geng kecil nih. Mereka suka sering ngajakin aku makan bareng di kantin, atau enggak kerja kelompok bareng. Ada yang suka bercanda juga, jadi nggak pernah sepi kalau di kelas. Seru banget ya Turan pastinya. Pelajarannya gimana? Gurunya asik-asik nggak sih di sana? Hmm, Gurunya asik sih. Aku tuh paling, ya sama kayak dulu, aku paling benci yang namanya matematika. Tapi untungnya di sini tuh gurunya sabar kok. Buat ngajarin aku biar paham. Kalau aku nggak ngerti, biasanya aku tanya sih waktu jam istirahat atau waktu senggang gitu. Wah, enak banget, Ran. Kalau guru-gurunya care gitu, pasti bikin kamu lebih semangat nggak sih belajarnya? Terus kegiatan ekstrakurikuler apa sih yang kamu ikutin di sana? Aku ikut 2 ekskul nih di sini, An. Di sini tuh aku yang pertama tuh ikut teater. Terus aku lumayan suka acting ya. Terus habis itu aku juga ikut badminton biar ada gerak-gerak dikit gitulah biar sehat. Apalagi anaknya di sini juga kompak-kompak, seru-seru kok. Keren, Ran. Badminton sama teater. Kombinasi yang unik. Pasti nanti kamu bakal produktif banget deh di sekolah. Iya banget nih Ani. Kalau ada lomba teater atau kayak sparring badminton gitu main bareng-bareng antar sekolah rasanya tuh jadi makin semangat buat belajar dan latihan. Jadi kan aku lebih banyak pengalaman. Seneng deh denger kamu nyaman di sekolah barumu. Alhamdulillah nih, Em, meskipun awalnya berat buat pindah dari sekolah lama ke sekolah baru, ternyata malah dapat banyak pengalaman di sini. Aku juga belajar banyak hal, termasuk bagaimana adaptasi di tempat baru. Kamu hebat, Ran. Kapan-kapan ceritain lebih banyak soal teman-teman sama kegiatan sekolahmu ya. Aku penasaran banget. Pasti Ani, nanti aku kirim ya foto-foto kegiatan ekskulku. Kamu juga bisa lihat loh keseruannya. Siap deh, nggak sabar banget lihat fotonya. Tetap semangat ya, Ran. Makasih Ani, kamu juga jangan bosen ya denger ceritaku. Nggak akan bosan kok. Kan cerita kamu seru-seru. Ya udah nih, sampai di sini dulu ya. Aku mau diajak ibuku pergi ke pasar. Kita lanjut nanti ya. Oke deh, dadah. Sampai Bye-bye, jumpa. dadah. Waalaikumsalam. Setelah menonton contoh yang diberikan, adik-adik dapat menjawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, yaitu apa saja informasi tersirat dalam dialog tersebut. Yang kedua, simpulkan isi dari dialog dengan bahasa kalian sendiri. Yang ketiga yaitu, menurut kalian setelah menonton contoh dialog tersebut, pesan apa yang dapat dipetik pada dialog tersebut. Yang keempat, jelaskan penokohan dalam dialog tersebut. Serta yang terakhir yaitu yang kelima, apa alur yang terjadi pada dialog tersebut. Baiklah adik-adik, itulah materi yang dapat kakak sampaikan mengenai materi menyimak dialog. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya.
Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya enggak bisa. Assalamualaikum. Aku jangan dengan tiga digit dengan tiga digit NIM terakhir. Nol. Kos. Nol. Jadi Sono. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi